Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, selamat hari Minggu, dan kami mengundang saudara sekalian bersama-sama kami melakukan ibadah online. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hidupku tak selalu tanpa
Terima kasih Terima Tuhan. kasih, terima kasih. Tuhan kami saat itu siap masuk dalam hadirat Amin. dalam lagi. Bertahtalah Tuhan di atas setiap puji-pujian kami. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami memberkati kami. Dan juga Tuhan umat Tuhan yang melihat Tuhan ibadah online kami. Amin. Tuhan juga yang memberkati mereka. Amin. Rasakan Tuhan lawatanmu dan Yes. Amin. Sama atas mereka. Amin. Tuhan terima kasih. Kami siap memuji memuliakan namamu hanya di dalam nama Tuhan Yes. Yesus. Amin. Amin. Yes. Halo, Halo. kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira.
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian dengan saya.
kami. Sebab itu kami mengatakan segala puji syukur hanya bagimu. Kami bersyukur di setiap waktu, di setiap saat. Sebab itu juga Tuhan saat ini dengan ucapan syukur datang di hadapan-Mu kami bersama umat-Mu untuk Tuhan menerima berkat kebenaran firman. Mari Engkau berbicaralah kepada kami, juga kepada umat-Mu yang menyaksikan Tuhan ibadah ini, yang ikut dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam ibadah online streaming ini, dalam nama Yesus. Biar setiap kami dan umat-Mu diberkati dengan firman. Segala pekerjaan iblis yang bermaksud mengganggu hati pikiran kami sehingga tidak fokus kepada firman-Mu, kuasanya kami hancurkan, patahkan batal dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang beracara, sehingga setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu tanpa kecuali semuanya diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang mungkin ada dalam pergumulan mendapat jawaban dari setiap pergumulannya. Bahkan Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini, bagi mereka yang belum percaya Yesus, berlutut di kaki-Mu, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan semua umat-Mu mengalami kuasa kebangunan roh. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah urapi hamba-Mu. Engkau selalu menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menerima dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mari saudaraku, mungkin engkau sekarang posisimu sedang berdiri. Mari duduk seperti Maria di kaki Tuhan. Raih Alkitab-Mu, kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Mungkin engkau sedang dalam perjalanan, engkau tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Asal engkau tetap fokus dengarkan firman Tuhan ini sambil engkau melakukan pekerjaanmu, mungkin sambil engkau berjalan melakukan setiap aktivitasmu. Mari dengarkan firman Tuhan ini, kita sama-sama baca. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan temanya buat kita adalah stay at home. Amin. Dikatakan di firman Tuhan ini, tahukah kau? Berarti ada yang nggak tahu, makanya Tuhan beritahu saat ini. Amin. Bagi yang sudah tahu, semakin tahulah, semakin mengertilah firman Tuhan. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Saya terjemahkan lagi firman ini, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, artinya tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, rumahnya Allah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya ulangi lagi, baca di ayat 20-nya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi tema dari puji-pujian kita adalah ucapan syukur. Tadi dikatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Karena apa? Kita harus memuliakan Allah. Dengan apa? Dengan tubuh kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam tubuh kita ini terdiri atas 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan sendirinya roh dan jiwa kita juga ikut memuliakan nama Tuhan. Bahwa dikatakan di firman Tuhan ini tadi, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, bahwa kamu adalah rumahnya Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan satu kebetulan kalau Tuhan izinkan kita semua, bukan hanya kita yang ada di sini, semua orang yang ada di berbagai kota di Indonesia, berbagai bangsa dan seluruh dunia, bahkan semuanya stay at home. Tuhan izinkan kita ada di rumah. Tuhan izinkan kita beribadah di rumah. Semua gereja ditutup. Sekalipun puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa waktu ini sudah mulai ibadah di gereja aktif, tetapi tetap dengan aturan protokol kesehatan. Tapi yang jelas, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan kita stay at home. Tuhan suruh kita kembali ke rumah. Tahukah kita maksudnya itu?
Maksudnya itu seperti firman Tuhan ini dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, tubuhmu adalah rumahnya Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan yang poin pertama adalah Tuhan lebih senang tinggal di buatan tangannya. Tuhan tidak jauh lebih senang tinggal di buatan tangan manusia, tapi Tuhan lebih senang tinggal di buatan tangannya. Siapakah itu buatan tangannya? Kita adalah buatan tangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan beli dengan harga lunas dengan kematiannya di kayu salib. Dan lewat itu kita ditebus dengan darahnya, sehingga kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Kristus. Dan tubuh kita dikatakan adalah bait Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus, buatan tangan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau selama ini mungkin kita beribadah di gereja, itu baik adanya. Tapi Tuhan izinkan sekarang ini kita beribadah di rumah, supaya lewat itu nama Tuhan lebih dipermuliakan lagi. Supaya para rumahnya Tuhan ini menyadari bahwa dirinya adalah rumah Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak lebih senang tinggal di rumah buatan tangan manusia. Seperti contohnya saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak lebih senang tinggal di gedung gereja. Tuhan mengatakan dia lebih senang tinggal di rumah buatan tangannya, yaitu kita sebagai baitnya Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sadarilah mulai sekarang. Maka tadi dikatakan, tahu atau tidak tahukah kamu? Jadi Tuhan mau umat Tuhan menyadari bahwa dirinya adalah bait Roh Kudus. Jadi ketika engkau memuliakan nama Tuhan, berarti buatan tangan Tuhan memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau setiap umat Tuhan menyadari bahwa dirinya adalah rumahnya Tuhan. Jadi kalau setiap rumahnya Tuhan ini memuliakan Tuhan, nanti Tuhan akan izinkan gereja dibuka kembali untuk siap kembali memuliakan nama Tuhan di gereja. Amin. Bukankah kita sudah rindu ke gereja memuliakan nama Tuhan? Amen. Tapi Tuhan mau untuk beberapa waktu ini setiap rumah buatannya, yaitu pribadi-pribadi yang adalah umat Tuhan, memuliakan nama Tuhan dulu dengan benar. Baru setelah itu kumpul kembali di gereja, rumahnya Tuhan, kumpul di gedung gereja, kumpul di gedung buatan tangan manusia untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin pertama adalah Tuhan mau kita sadar bahwa kita adalah baitnya Dia. Jadi kalau kita baitnya, kita tidak boleh menggunakan milik Tuhan dengan sesuka hati. Maka dikatakan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Jadi berarti pakailah cara beribadah yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak gereja mengadakan live streaming ibadah. Tapi saya melihat dari yang like, saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat sedikit sekali. Berarti umat Tuhan sedikit agak menganggap remeh. Mungkin dirasa nanti saya bisa saksikan tayangan ulang. Bukankah yang lain, yang langsung itu jauh lebih diberkati, jauh lebih luar biasa, karena kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau selama ini ibadah jam 8 di gereja, kita bisa datang ibadah jam 8 di gereja. Mengapa kalau live streaming kita tidak bisa tepat waktu? Jadi Tuhan mau kita menyadari, engkau bukan milikmu sendiri, engkau milikku karena engkau adalah baitku, kata Tuhan. Jadi muliakan aku dengan cara yang benar. Demikian juga saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, Tuhan mau pergunakan hidupmu ini dengan kesempatan dan waktu yang Tuhan beri untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan katakan di Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kau beribadah, beribadah untuk Tuhan. Kalau engkau bekerja, bekerja untuk Tuhan. Kalau engkau beraktivitas apapun, lakukan untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dikatakan di ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi saya katakan, di dalam tubuh kita ada roh dan jiwa. Jadi ketika kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan sendirinya roh dan jiwa kita ikut memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan izinkan kita stay at home supaya kita menyadari bahwa kita adalah rumahnya Tuhan yang asli, rumahnya yang Tuhan yang betul-betul buatan tangan Tuhan. Supaya pola pikir kita selama ini menganggap bahwa gereja adalah rumah Tuhan itu berubah. Karena gereja yang sesungguhnya adalah kita umat Tuhan.
Jadi jangan harus ke gereja baru engkau menyanyi-nyanyi, melompat-lompat memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau di rumah pun engkau memuliakan nama Tuhan. Karena rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah tubuhmu. Karena rumah Tuhan yang sebenarnya adalah umat Tuhan. Karena umat Tuhan adalah baitnya Roh Kudus. Jadi Tuhan mau kita menyadari bahwa kita milik Kristus. Itu yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau bahwa kita mempergunakan hidup kita, waktu kita, kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk jauh lebih dekat dengan Tuhan, dengan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lewat membangun mesbah doa keluarga. Karena Tuhan katakan stay at home. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi engkau umat Tuhan yang selama ini hanya beribadah 1 kali dalam seminggu ke gereja, Tuhan mau engkau punya waktu bersama keluarga, beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Amen. Seperti sekarang ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ibadah, mengadakan live streaming keluarga. Ini Sinaga Family mempersembahkan persembahan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kita membagikan berkat persembahan pujian supaya di umat Tuhan yang mendengar diberkati. Dan juga kita di saat ini Tuhan beri kesempatan membagikan berkat firman Tuhan. Amen. Untuk setiap umat Tuhan. Jadi ada 2 hal saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang pertama, sadari dulu bahwa engkau adalah bait Allah, bahwa engkau adalah miliknya Allah, bukan milikmu sendiri. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu, yaitu dengan tubuh, jiwa, dan rohmu. Dan yang kedua, pergunakan kesempatan yang ada untuk lebih banyak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan lewat membangun mesbah doa keluarga bersama dengan keluarga di rumah untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Apakah Tuhan akan segera datang? Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pastikan. Yang ketiga, pastikan kalau Tuhan Yesus datang, engkau dan keluargamu betul-betul ikut terangkat ke sorga bersama Yesus, kekal di kerajaannya selama-lamanya di sorga. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingat 3 hal firman Tuhan yang dibagikan buat kita semua saat ini adalah: yang pertama, sadari bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Yes. Jadi pergunakan bait Allah untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua adalah saudaraku yang dikasih Tuhan, pergunakan kesempatan yang ada. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada engkau, pergunakan. Jangan sampai kesempatan itu Tuhan ambil. Dan yang ketiga adalah pastikan engkau dan seisi rumahmu, engkau dan keluargamu mendapat perkenanan Tuhan untuk nanti ketika Yesus datang yang kedua kali, layak untuk masuk kerajaan sorga kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku dan seisi rumahku dan keluargaku, kami mau berjanji, prinsip kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan, lebih-lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi menyenangkan hati Tuhan, supaya keluarga kami, keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Jadi berjana untuk hormat
seisi rumah kami, seluruh keluarga kami, bahkan seluruh umat-Mu berjanji mau menyenangkan hati-Mu. Karena kami ini adalah milik-Mu. Kami ini adalah bait Roh Kudus. Kami ini adalah rumah-Mu yang harus memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni kalau selama ini umat-Mu kurang memuliakan Engkau, kurang menghargai Engkau. Tetapi lewat firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini, dalam nama Yesus, umat-Mu semua yang menerima rema dari Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, firman itu sampai di hati setiap umat-Mu, sehingga setiap umat-Mu mengambil komitmen mulai hari ini akan menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus, dan bait Roh Kudus yaitu umat-Mu akan memuliakan Engkau, akan menggunakan waktu yang Tuhan beri untuk memuliakan nama Tuhan, dan akan berjuang untuk terima perkenanan Tuhan, sehingga umat-Mu bersama keluarganya masing-masing mendapat perkenanan Tuhan. Saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak ada satupun umat-Mu yang ketinggalan. Semuanya masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal di sorga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang ikut dalam ibadah ini, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing atau di perjalanan, atau dalam melakukan aktivitas. Ketika mereka ikut memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu, mereka juga menerima kemuliaan-Mu, menerima janji berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan sucikan, kuduskan ibadah kami yang keberkatan ini menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ayo umat Tuhan, Tuhan sedang mengarahkan tangannya kepada Engkau untuk memberkati Engkau. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kasih sayang Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, itulah menyertai engkau dan keluargamu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan bersama-sama dengan iman. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.